Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Bimbel LKP MSC Group. Oke, kali ini kita bahas soal UTBK 2021 kategori TPS ya. Ini untuk soal nomor 2. Silakan dipahami soalnya. Nah, apakah fungsi dari fx memiliki maksimum lokal? Jadi suatu fungsi itu dikatakan dia mencapai maksimum atau minimum itu ketika turunannya harus sama dengan 0. Jadi kita tergantung pada hasil dari turunannya. Kalau fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3, oke saya tuliskan dulu. Fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx kemudian plus d, maka turunannya harus sama dengan 0 ya. Oke, kita turunkan 3 pangkat turun ke bawah berarti 3 kali sepertiga x pangkat 2 mundur ya, plus 2 pangkatnya turun dx pangkat 1 cx, karena pangkat 1 x nya berarti c harus sama dengan 0. Ini kita coret berarti jadi x kuadrat plus 2bx plus c harus sama dengan 0. Oke, pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kan pangkat 2 ya, atau dinamakan dengan fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Fungsi kuadrat bisa kita cari untuk nilai maksimum atau minimum bergantung pada nilai diskriminan ya. Diskriminan. Jadi kita harus cari dulu nilai diskriminannya. Masih ingat rumus diskriminan? D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya berarti ini 2B ya. Ini A nya 1, ini C nya. Kita cari dulu B kuadrat berarti menjadi 2B pangkat 2 dikurangi 4, A nya 1 kali C. Ini berarti 4B kuadrat min 4C. Gini ya. Nah, kita cek dulu pernyataan 1, B kuadrat harus lebih besar dari C. Jadi kalau dia ingin menemukan dia punya titik maksimum atau minimum, itu tadi saya bilang kan tergantung pada diskriminan ya. Jadi diskriminan itu ada 3 bagian, ada D lebih besar dari 0, ada D sama dengan 0, kemudian ada D kurang dari 0. D-nya diskriminan ya. Kalau D lebih besar dari 0 berarti dia mempunyai 2 akar yang berbeda. 2 akar yang berbeda. Karena mempunyai 2 akar yaitu X1 dan X2, maka dari sini bisa kita menentukan nilai maksimum sama minimum. Kemudian kalau D sama dengan 0 itu mempunyai 1 akar kembar. Nah, akar kembar ini berarti kita hanya terpaku pada 1 akar ya. Jadi kita tidak tahu dia apakah maksimum atau minimum. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 itu berarti dia tidak memiliki akar atau akarnya imajiner. Nah, kalau tidak memiliki akar berarti kita tidak bisa menentukan mencari maksimum dan minimum. Jadi kita pakai yang ini. D-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga yang ini harus D lebih besar dari 0. Jadi 4B kuadrat min 4C harus lebih besar dari 0. 4B kuadrat lebih besar dari 4C. 4-nya kita coret ya. Maka B kuadrat lebih besar dari C. Pernyataan 1 saja sebenarnya sudah cukup untuk menentukan bahwa fungsi fx ini itu dia mempunyai
maksimum atau minimum. Kenapa? Dari syarat ini ya, D lebih besar dari 0, jadi dia punya dua akar yang berbeda, punya X1 dan X2, di mana X1 nya bisa maksimum, X2 nya bisa minimum. Kemudian untuk pernyataan yang kedua adalah menentukan bahwa D itu kurang dari 0. Lihat di sini D-nya itu kecil ya, bukan D besar. Kalau D besar itu diskriminan, kalau D kecil berarti yang ini. Ini ya. Nah, D kecil di sini itu tidak pengaruh untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Kenapa? Karena dia kalau diturunkan itu jadinya 0. Nih ya. Ini D kan tidak ada turunannya di sini ya. Nah, ini tidak ada. Jadi D itu tidak berpengaruh. Jadi pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menentukan bahwa fungsi f(x) itu memiliki atau tidak maksimum lokal. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.